sholat, sebelum melakukan sholat, sunnah-sunnah sholat tapi sebelum melakukan sholat. Itu ada dua syai'ani. Al-awal al-azanu, as-sani wal iqamatu. Azan dan iqamat. Nah, di sini ada adab-adab bagaimana azan yang benar. Ya, karena azan itu disyariatkan. Kapan disyariatkan azan? Jika tiba waktu sholat. Karena azan itu panggilan untuk sholat ya. Muazin itu disunahkan berwudu dahulu sebelum menyerukan azan. Jangan langsung bangun tidur azan. Itu nggak sunnah. Sunnahnya itu wudu dulu. Kalau dia azan tanpa wudu maka hukumnya makruh. Ya, nggak disukai sama Allah. Menyebut nama Allah tanpa wudu. Ya. Sunnah menyerukan azan ini dengan suara yang keras dan lantang. Jangan malu-malu, suara kerasin. Karena apa? Tujuan azan itu adalah untuk memanggil orang-orang sebanyak mungkin agar melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tidak seorang pun jin, manusia atau apa saja yang mendengar kerasnya suara muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu melainkan akan menjadi saksi. Dia akan menjadi saksi. Apa-apa yang mendengar, hewan-hewan itu menjadi saksi pada hari kiamat. Maka penting suara kita kerasin, jangan malu. Ya. Kesempatannya di sini juga kan, ini tahap latihan. Ya. Nanti kalau sudah bermasyarakat, kita sudah muasyarah dengan orang-orang, kita mungkin dipercaya karena habis belajar di pesantren. Kemudian sunnah memilih orang yang ternyaring suaranya untuk azan. Nah, jadi dipilih. Nah, antum ya usahakan harus bisa. Ya, karena orang itu kalau dilatih ya insya Allah bisa. Ya, suara nyaring dengan terus dilatih. Bilal ya karena budak, selalu nggiling gandum ya kan, sering diteriakin ya. Tersuara keras. Sama orang-orang itu pekerja Pertamina yang di lokasi itu kan mesin terus, apa-apa teriak, kalau perlu apa teriak, karena ada mesin yang bunyi kan, kalau nggak teriak orang nggak dengar, jadi terbiasa teriak akhirnya suara pun keras. Nah. Dan lafaz azan ya seperti kita buat tadi kan, kalau lafaznya udah tahu semua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Nah kalau azan itu apa? Kalimat-kalimat dalam azan dan iqamat memang beda ya. Bedanya apa? Sama saja. Iqamat itu sama dengan kalimat azan, hanya jumlahnya diganjilkan. Kalau iqamat diganjilkan. Azan diserukan dengan alunan lambat, sedangkan iqamat itu agak cepat. Nah, kalau azan agak lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan seperti itu ya. Terus kalau iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Agak-agak cepat dikit, ya kan? Nah begitu. Jadi ada beda. Kalau azan agak lantun, seperti kalian azan biasa itu. Ya kan? Udah terbiasa lah. Kemudian pada azan sholat subuh ditambahi kalimat as-salatu khairum minan naum. Ya. 2 kali. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan imam itu bertanggung jawab terhadap makmum dalam mengimami, dan muazin bertanggung jawab dalam menjaga waktu sholat. Muazin bertanggung jawab dalam menjaga waktu sholat agar jamaah menunaikan sholat pada waktu yang benar. Ya, betul-betul perhatikan masuknya waktu. Disunahkan azan sambil berdiri. Ya, jangan duduk. Sunahnya berdiri. Nah, berdiri tegak. Ada tuh sebagian muazin masjid di dalam ruangan duduk azannya.
supaya lebih lantang lagi gitu suaranya. Tapi tetap itu tidak sunnah. Walaupun sunnah lantang keras itu ya, tapi sunnahnya tetap berdiri. Ya. Sebaiknya orang yang iqamat adalah orang yang azan. Siapa yang qomat? Siapa yang azan? Dia yang qomat. Nah, muazin hendaknya masukkan jari telunjuknya ke telinga ketika azan. Nih. Sekarang pakai mic kan, jadi mic. Soalnya dua. Kalau mic-nya digini ya gini, ya. Nah, telunjuknya gini. Supaya apa? Maksudnya supaya nggak mendengar selain kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu. Kemudian muazin ini disunahkan memiringkan kepala ke kiri ke kanan ketika menyerukan kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi kita miring ini pelan-pelan. Hayya 'alal falah. Ya. Dimiringkan. Walaupun sekarang kan mikrofonnya kan ada yang kanan kiri bahkan 4 penjuru kan. Nah, tetap kita sunnah karena Bilal ketika azan begitu dalam riwayat ya. Kita ikuti teriakan maksudnya seakan-akan kita menghadap ke sini gitu dengan hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat, mari kita menuju kemenangan ya. Kemudian kalau yang mendengarkan enggak sama dengan yang biasa. Kalau yang mendengar Allahu akbar, Allahu akbar, yang dengar apa? Sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu. Tapi ketika mendengar hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Begitu. Yang mendengar, kita usahakan mendengar ada azan malah wah pada duduk-duduk wudu apa. Usahakan sebelum waktu sholat kita duduk ya di barisan shaf. Ya, jangan pas azan wah akhirnya nggak mendengarkan azan. Kemudian selesai azan ya berdoa. Ya. Seperti yang kalian hafal doanya. Ya, pada umumnya doanya emang doanya itu aja. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasi wal fadi wa ba'athu maqama mahmud danil ladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kita doa setiap selesai azan. Yang mendengarkan doa enggak? Ya. Yang mendengarkan juga ya, sunnah. Yang azan, yang mendengarkan sunnah. Setelah azan berdoa doa ini. Karena ini adalah doa setelah azan atau setelah mendengarkan azan. Allahumma robba hadhihi da'wah. Ya Allah, Rabb dakwah yang sempurna ini. Hadi dakwah tamah. Tamah itu sempurna dakwah. Ya, kita lanjut ya pembahasan. Intinya salat sunnah. Sunnah sebelum masuk salat ya, azan dan iqamah. Jadi tidak boleh kalau azan jangan mau gaji. Pengen dapat uang jadi muazin, usahakan bukan karena azannya ya. Tidak boleh menggaji muazin, lebih utama azan dengan sukarela ya. Kemudian jangan keluar masjid setelah mendengar azan ya. Kecuali karena batal wudhu atau sesuatu yang sangat mendesak. Ini habis azan keluar baru wudhu, wah nggak sunnah dong kalau gitu. Misalkan ya azan belum wudhu, itu makruh ya nggak. Nah, usahakan kita udah wudhu azan, kemudian yang lain ada azan dengarkan. Misalkan memang kita belum punya wudhu, dengarkan dulu, nah, baru selesai azan wudhu. Nah, sama-sama dengarkan, setelah doa, ambil manfaat seperti ini ya, sunnah ambil kesempatan. Jadi jangan langsung pas azan keluar masjid semua, atau setelah mendengar azan keluar masjid. Sebaiknya kita duduk dalam shaf sebelum waktu sholat tiba dalam keadaan berwudu sehingga kita mendengarkan muazin. Kita udah bergilir muazinnya gantian kan. Kalau kemudian wanita hanya boleh azan dan iqamat untuk jamaah wanita.
wanita nggak boleh azan di masjid. Loh, kenapa? Karena masjid pada umumnya jamaah laki-laki. Wanita sholatnya afdolnya di rumah. Kalau mau ke masjid ya jangan dilarang, boleh. Ya, tapi jangan azan. Tapi kalau memang misalkan seperti di situ kan, ya kan santri putri semua kan, ya azan, sholatnya mereka juga boleh, nggak ada lagi. Semua yang azan, yang qomat perempuan, yang imam juga perempuan. Nah, sebaiknya tetap menyerukan azan dan iqamah walaupun dalam perjalanan. Jadi walaupun kita sholat sendirian, dalam perjalanan, mampir mungkin di perjalanan sekarang banyak musola masjid ya, gampang lah. Tapi misalkan di hutan atau di tempat padang pasir yang nggak ada perkampungan, kita mampir sholat tetap dengan azan, ya. Azan dan iqamah. Di samping memberitahu waktu sholat kepada musafir lain, juga termasuk apa? Syiar, ya, sebagai dakwah agar apa? Agar mereka sholat dengan berjamaah. Itu. Kemudian apa syaratnya muazin? Syaratnya harus Islam. Ini berdakwah tentang kebesaran Allah, yang yakin udah Allah. Ya muazin harus orang Islam. Kedua tamyiz. Ya, tamyiz itu walaupun belum balik, ya kan, sudah mengerti seperti abang Faik, Jufar bisa. Sudah tamyiz mana yang benar, mana yang salah. Nah, tidak sah azan anak kecil yang belum tamyiz. Mungkin seperti Syafiq. Syafiq sudah tamyiz juga tuh, ngerti sudah itu ya. Nah, yang masih kecil ya, umur 2 tahun lah biasa, atau 1 tahun, 1-2 tahun lah. Terus yang ketiga laki-laki, ya. Tidak sah azan wanita atas kaum laki-laki. Ya tadi kalau masjid ya umumnya kan wanita, khusus untuk wanita aja, harus laki-laki. Kemudian keempat, kalimat azan harus tertib. Tertib. Kemudian kalimat-kalimat azan tidak diselingi kata-kata lain. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana, duduk. Kamu. Allah itu nggak boleh, ya. Jangan diselingi-selingi. Itu syaratnya, syarat sahnya azan. Kemudian yang keenam dengan suara keras, Nah, itu syaratnya. Terus kalau azannya pakai HP, boleh nggak? Nggak sah. HP itu bukan orang. Lo itu orang lu ya, direkam. Rekamannya bagus suaranya. Jadi kalau azan pakai HP aja, dinyalain HP aja, itu nggak sah. Harus orang Islam, orang ya. Dan waktu itu juga waktu sholat ya itu dia yang azan. Bukan azan rekaman. Rekamannya udah berapa tahun setel lagi, puter lagi azan ini, maghrib ini lagi, nanti ada khusus subuh ini, nggak sah. Ya, karena syarat sahnya tadi apa? Islam, tamyiz, kemudian orang laki-laki, ya, karena di masjid, kecuali wanita ya antara wanita semua. Kemudian kalimat azan harus tertib. Ya. Kelima, kalimat azan tidak boleh disela-selai dengan kalimat lain. Ya. Kata-kata lain. Ini syarat sahnya. Kemudian yang keenam dengan suara keras, Nah, jadi orang ya, bukan kamar. Nah, itu dari adab-adab daripada salat. Insyaallah ya. Paham semua insyaallah? Insyaallah. Ya udah. Subhanallah. Subhanallah.